Baiklah, langsung saja pengantar dan tokoh utama, yang mana Rational Emotive Behavior Therapy atau biasa disingkat dengan REBT adalah pendekatan yang bersifat direktif, yaitu di mana pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran konseli agar membiarkan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku. Nah, kemudian yang kedua bagian tokoh utama, di mana tokoh utama terapi ini adalah Albert Ellis, yang mana terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian ia dibesarkan di New York City. Nah, karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil, perhatian Albert Ellis beralih pada olahraga ke buku. Nah, kondisi keluarganya yang kacau juga, orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun, mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Nah, di Universitas Columbia menganugerahinya gelar doktor pada tahun 1947. Kemudian Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam, di mana Albert Ellis memutuskan untuk melakukan pelatihan analisis dan menjadi psikoanalisis yang cukup berpengaruh beberapa tahun kemudian, di mana Institut Psikoanalisis saat itu tidak menerima analisis kalau tidak bergelar MDis. Namun Albert Ellis berkenalan dengan kelompok analisis Karen Horney yang mau bekerja sama dengannya. Nah, kemudian Albert Ellis berhasil menyelesaikan analisisnya dan mulai membuka praktik psikoanalisis klasik di bawah bimbingan gurunya. Kemudian yang kedua, konsep utama pada teori REBT ini, yang mana mereka menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan memiliki kecenderungan berpikir rasional dan irasional, yang mana ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Kemudian sebagian besar juga emosional manusia disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari, di mana hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Nah, kemudian yang ketiga, asumsi perilaku bermasalah. Nah, dalam Gantina dan kawan-kawan Glading pada tahun 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi sebelah keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu yang pertama, untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Kemudian, orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Kemudian, lari dari kesulitan dan tanggung jawab daripada menghadapinya. Nah, itulah tadi asumsi perilaku bermasalah yang dikemukakan oleh Ellis. Sebagai contohnya, yaitu orang depresi merasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal penampilan orang depresi itu sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan konseling REBT.
Nah, ada beberapa tujuan konseling REBT, di mana yang pertama, menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu dalam Faiza pada tahun 2018. Nah, kemudian yang kedua, membantu individu menyadari bahwa mereka dapat dan lebih rasional dan lebih produktif. Nah, dalam Cair pada 2016. Kemudian yang selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Nah, dalam teori ini ada beberapa peran dan fungsi konselor, di mana yang pertama yaitu aktif dan direktif. Kemudian yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Kemudian yang ketiga, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang keempat yaitu mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Yang kelima, bersifat didaktif. Yang keenam, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri sendiri konseli. Kemudian yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan konseling. Nah, setiap sebuah teori memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Nah, adapun kelebihan dari teori REBT ini yang dikemukakan oleh Ellis adalah yaitu memberi kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Nah, adapun kelemahannya yaitu terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berdasarkan kepada logika. Nah, baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini terkait konseling relationship emotional behavior therapy yang dikemukakan oleh Ellis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.